Bab ke-18. Mbak Sally, aku tahu pasti kamu marah pada mereka kan? Tapi untuk kali ini, aku benar-benar mohon padamu. Jaga rahasia ini jangan sampai orang lain mengetahuinya. Apa Mbak bisa melakukan hal itu untukku? Ucap Anya memohon. Mendengar ucapan Anya, Sally tampak berpikir. Sebenarnya ingin sekali dia melabrak Ferin karena sudah berani terang-terangan menunjukkan hubungannya dengan Zaki. Tapi satu sisi dia juga tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Apalagi Anya sudah bicara jika ingin merahasiakan kejadian ini. Tapi Anya, mereka sudah keterlaluan. Seharusnya kamu beri mereka pelajaran. Karena menurutku mereka sudah kelewatan. Ucap Sally dengan nada kesal. Iya Mbak, aku tahu apa yang kamu rasakan. Sebagai seorang wanita pasti kamu sakit kan mendengarnya. Tapi memang ini kemauanku Mbak. Aku ingin kejadian ini dirahasiakan dulu. Jangan sampai orang-orang tahu dengan kejadian yang sedang menimpa rumah tanggaku. Bagaimana Mbak? Ucap Anya sambil memegang tangan tetangganya itu. Sally menarik napas panjang. Jika sudah begini, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti ucapan Anya. Baiklah, aku akan merahasiakan kejadian yang sedang menimpa rumah tanggamu. Tapi apa kamu akan tetap bertahan dengan suamimu? Tanya Sally. Dengan memberanikan diri dia bertanya seperti itu pada Anya. Anya langsung tersenyum ketus. Sebenarnya dia juga tidak tahu keputusan apa yang harus dia ambil. Entahlah Mbak. Kita lihat saja nanti ke depannya, jika mereka memang saling mencintai. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa selain merelakan Mas Zaki untuk adikku sendiri. Anya bicara sambil tersenyum. Terbuat dari apa hatimu Anya? Kenapa kamu begitu kuat menghadapi masalah seberat ini? Apalagi duri dalam rumah tanggamu adalah adikmu sendiri. Kamu memang wanita yang sangat tangguh. Ucap Sally memuji Anya. Mendengar ucapannya, Anya hanya tersenyum saja. Sebenarnya dia juga sangat sedih dan kecewa. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi begitu saja. Oh iya Anya, bagaimana dengan sikap suamimu semenjak berhubungan dengan adik iparnya? Tanya Sally. Dia memang orangnya ceplas-ceplos. Jadi Anya langsung memaklumi karena memang sifat Sally sudah seperti itu. Aku juga bingung dengan perilakunya. Tapi ya sudahlah, kita lupakan dulu masalah ini. Lebih baik kita pergi ke warung, takutnya sayur mayur keburu habis. Ucap Anya mengalihkan pembicaraan. Tentu saja Sally langsung berdiri dan mengajak Anya untuk segera sampai ke warung. Di saat rumah tidak ada orang. Karena Anya juga belum kembali dari luar. Ferin dengan beraninya nyelonong masuk ke dalam kamar kakaknya. Dia sampai tidur di ranjang, melihat-lihat barang-barang kepunyaan kakaknya. Bahkan dia sampai berani membuka lemari yang berisi pakaian milik Zaki. Dia juga mengambil salah satu CD milik kekasihnya itu. Lalu pandangannya tertuju pada lemari yang satunya lagi. Ferin langsung menduga jika itu adalah lemari milik Anya. Dia membuka pintu lemarinya. Dan benar saja sekarang dia melihat lemari berisi pakaian milik Anya. Dia membawa salah satu pakaian yang ada di dalamnya. Dan mulai mencoba mendekatkan baju itu pada tubuhnya. Kenapa Kak Anya punya blazer sebagus ini? Rasanya tidak pantas jika dia yang memakainya. Blazer ini malah cocok di badanku. Ucap Ferin sambil tersenyum di depan cermin besar yang ada di hadapannya. Lalu tanpa ada rasa takut, dia membuka baju yang menempel di tubuhnya. Lalu Ferin memakai blazer milik Anya. Dia memutar-mutar badannya. Dia begitu takjub melihat blazer berwarna hitam yang begitu mewah dan pas di badannya. Baru kali ini aku melihat dia mempunyai baju sebagus ini. Kapan dia membelinya ya? Dan kenapa Mas Zaki tidak bilang jika istrinya punya baju sebagus ini? Ucap Ferin. Dia benar-benar kesal karena tidak mempunyai blazer indah seperti milik sang kakak. Aku juga harus punya baju seperti ini. Pasti ini harganya mahal. Memangnya Kak Anya punya uang dari mana ya bisa membeli blazer mewah seperti ini? Gumam Ferin.
sambil terus memutar-mutar tubuhnya. Namun tanpa diduga, ada yang membuka pintu kamarnya dari luar. Ferin belum menyadarinya, karena dia sangat fokus melihat-lihat blazer kepunyaan sang kakak yang menempel di tubuhnya. Setelah pintu terbuka, dan terlihat Anya masuk ke dalam kamarnya, dia benar-benar syok saat melihat Ferin berada di dalam kamarnya, apalagi dia sedang memakai blazer kesayangannya. Dia juga tidak menyangka jika adiknya berani nyelonong masuk ke dalam tempat istirahatnya. "Ferin!" bentak Anya. Sontak saja Ferin terlonjak kaget, dan langsung menoleh ke samping. "Kakak," ucap Ferin pelan. Dia sampai membelalak mata karena tidak sadar jika kakaknya sudah masuk ke dalam kamar. Lalu dengan penuh amarah, Anya mendekat ke arah Ferin dan memaksanya untuk melepaskan blazer kesayangan miliknya. Karena takut sang kakak semakin murka, Ferin langsung melepaskan baju itu dan memberikannya pada Anya. "Kenapa kamu berani nyelonong masuk ke dalam kamarku? Apa kamu tidak punya sopan santun? Di mana etikamu? Apalagi dengan beraninya kamu memakai blazer kesayanganku. Aku tidak rela." Anya bicara dengan nada tinggi. Entah kenapa apapun yang Ferin lakukan akan selalu salah di mata Anya. Dia benar-benar lelah dengan kelakuan adiknya, yang seakan-akan ingin menguasai apapun kepunyaannya. "Maaf kak, aku hanya ingin mencobanya saja," ucap Ferin sambil menundukkan kepalanya. Anya tersenyum ketus saat mendengar ucapan adiknya. "Kamu masuk ke dalam kamarku tanpa izin. Lalu kamu membuka lemariku dan memakai blazer baru milikku. Itu sudah keterlaluan, Ferin. Aku tidak suka pada orang yang berani menyentuh barang milikku." Anya bicara dengan penuh amarah. Ferin mendongakkan wajahnya dan menatap wajah Anya. "Hanya karena aku mencoba pakaian milikmu, kamu sampai semarah ini padaku. Kenapa, Kak? Kenapa kamu sekarang jadi berubah? Padahal dari dulu, kamu tidak pernah mempermasalahkan barang-barang milikmu yang selalu kupakai. Kenapa kamu pelit sekarang?" tanya Ferin dengan nada kesal. Dia merasa aneh dengan sikap kakaknya, yang menganggap Ferin seperti tamu saja di rumahnya. Padahal selama ini, Anya tidak pernah mempermasalahkan hal itu. "Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kamu ingin merebut semua barang-barang milikku? Apa kamu tidak punya rasa malu? Di mana harga dirimu, Ferin? Seharusnya kamu izin dulu. Jangan nyelonong masuk saja. Tidak punya sopan santun," ucap Anya dengan tegas. Mendengar ucapan kakaknya, Ferin mengerutkan dahinya. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar dari mulut kakaknya. "Merebut semua barang-barang milikmu. Apa maksudmu, Kak?" tanya Ferin tidak mengerti. "Apa kamu pura-pura bodoh? Atau memang bodoh? Apa kamu lupa selama ini kamu selalu mengambil barang-barangku kan? Kamu selalu mengambilnya tanpa seizinku. Jangan lupakan hal itu," ucap Anya dengan nada tinggi. Dia bicara dengan gemetar. Anya benar-benar sudah terpancing emosi gara-gara melihat Ferin ada di dalam kamarnya apalagi memakai blazer baru miliknya.